Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Jadi santri di sini sudah pasti bisa desain grafis. Oh ya? Sudah pasti bisa. Udah pasti dijamin. Ya, dijamin. Saya jamin bisa desain grafis. Lulusan dari sini pun Lulusan bisa kerja sini. dimanapun. Bisa. Aduh, Kiai. Udah lama nggak olahraga gini nih, Kiai. Iya, Rasanya memang kita perlu bergerak. Al-harokah barokah. Bergerak itu banyak kebaikannya. Jadi fisik kita tuh makin dipakai makin kuat. Iya, Makin nggak dipakai makin lemah. tapi Kiai masih kuat kelihatannya. Kuat lah, dipaksa-paksain. Dulu waktu Mas sering olahraga ya, waktu masih mahasiswa atau kapan gitu? Ya, mulai dari santri saya senang sih olahraga. Meskipun renangnya di sungai. Oh, Terus kalau ada lari ikut lari sekedarnya, tapi nggak sampai jadi atlet enggak. iya. Menyalurkan hobi sepeda juga, ada sepeda grup goes gitu. Masya Allah. Tapi kayak luar biasa kayak itu gerakan main itu masih oke banget gitu kan. Tinggal kelentur aja dibiasain lagi, balik lagi kayak. Ini lama ini kan kemarin masih dibangun ruangan ini. Jadi belum bisa didapatin main begini. Nah, ini udah mulai kita aktifkan di sini untuk tenis mejanya, di sana volley, bulu tangkis. Jadi Ya. lari juga kita lakukan. Ya. Karena ya kita perlu menjaga kesehatan. Itu bagian bangkos itu syariah hifdzun nafsi. Kan kalau kita sehat ya ruku benar, ya kan ruku. Sujud pun juga benar. Ini kan juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadi kayak tadi ini saya itu jadi terinspirasi ketika kita main pingpong itu masuk ke era digital kayak. Jadi era digital kan sekarang informasi itu di pingpong kayak. Kesana kemari kita jadi nggak tahu ini kadang-kadang sumbernya dari mana gitu. Dan paling payahnya lagi kita olahraga duduk aja main digital. Pingpongnya digital. Oh ya benar. Jadi orang bukan bagaimana dia bergerak, tetap aja gitu. Jadi anak-anak sekarang itu olahraga tapi di kasurnya sampai jam 9 begini main gitu kan. Ya memang kita mau nggak mau takdirnya kita tuh digital. Cuman kita harus menyeimbangkan antar keduanya. Ya jangan semuanya digital. Digital itu penting untuk connecting ya, yang jauh kita dengan teman-teman di Amerika, Australia, New Zealand, Mesir, Maroko. Tapi ada waktunya memang untuk bergerak badan ya harus badan kayak gini, nggak bisa digital begini, nggak keluar keringat kan? Iya betul. Tapi memang kalau keluar keringat gini jadi enak ya. Enteng rasanya ya. Iya. Makanya kan kita memang butuh bergerak. Iya. Jadi sebenarnya al-wiqayatu khairum minal ilaj, memelihara preventif itu lebih daripada kuratif. Jadi orang banyak setelah sakit udah masuk rumah sakit. Harusnya kita sebelum sakit itu ya periksa, termasuk kalau dibutuhkan olahraga ya olahraga. Dari awal saya baru bangun masjid itu, baru tiang saja ada atap, saya langsung beli tenis meja ini. Masya Allah. Jadi selesai Sabtuan saya udah mujahadah itu, ayo kita olahraga. Karena dengan begini mencair loh, artinya Iya. orang yang agak sungkan karena saya dianggapnya ustadz atau kiai, orang kan sungkan kan. Tapi ketika begini kan dicemes sama Maaf ya. mau nggak mau dicemes kan gitu. Jadi Iya. memang kita membangun keakraban, kesehatan. Jadi sehat zahir batin dan interaksi kita juga sehat melalui olahraga. Masya Allah. Nah pemirsa sungguh sangat luar biasa. Ini tadi adalah salah satu contoh yang disampaikan oleh Kiai bahwa kita perlu untuk senantiasa berolahraga. Walaupun sekarang era digital, tapi jangan sampai olahraga fisik beneran itu ditinggalkan. Nah semuanya tentu penasaran kan? Ya kita berjumpa di Trenku, pesantren kuliner semangat Ramadan TVRI, media pemersatu bangsa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ya. saya Iva. Saya jurnalis dari salah satu media di Jakarta. Oh iya, selamat datang. Kebetulan saya lagi nyari Mas Faiz. Kira-kira ada nggak ya Mas Faiznya? Mas Faiz mana ya? Saya sendiri kayaknya. Oh iya. ampun, kebetulan banget saya Iya, iya. tahu tentang digital. Oh Bisa iya, enaknya ya? boleh. Hah? Kita ngobrol di mana enaknya ini kira-kira? Kita langsung ke ruang komputer saja biar Oke. kita bisa melihat peralatannya sekalian. Oh iya betul, baik. Ya. Ayo. Waduh, bagus juga ya ruangannya ya, bersih Ya, lagi ya. Ya. Ini kita ngomong-ngomong masalah digital ya, desain grafis ya. gitu kan. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Mas Faiz lulusan mana ya? Saya lulusannya sebenarnya S1 di Maroko. S1 di Ya. Maroko, waduh luar Maroko. biasa banget. Terus? Terus kemudian setelah S1 saya lanjut di Indonesia. Di Indonesia? Di UI, ambil S2. Ambil S2? Ambil S2 di Oh, UI. Di Maroko sendiri berapa tahun? 4 tahun saya. 4 tahun, karena 4 molor. tahun. Ceritanya itu dulu saya di Maroko ketemu dengan Kiai Khalil, beliau di sini ya sebagai pengasuh, menjadi guide-nya beliau. Nah, Oke. setelah ke Indonesia ketemu lagi karena jodoh mungkin kali ya. Iya mungkin berjalannya ya. Ya, ketemu dengan beliau, akhirnya saya diajak bergabung dengan tim di pesantren sini. Nah, Mas Faiz, saya pengen nanya nih, gimana sih cara menumbuhkan minat para siswa untuk mau belajar desain grafis? Pertama niat ya. Niat dulu. Ya, niat itu harus benar-benar kuat dari siswa. Jadi kita di sini kan tidak mengajar hanya untuk santri di sini. Kita juga buka untuk umum. Oh, dari luar juga Ya, bisa masuk. dari luar bisa belajar. masuk ke Oke. sini. Kalau siswa itu kan masuknya dia ke eskul. Oh, ke ekskul. Nah, jadi santri di sini sudah pasti bisa desain grafis. Oh ya, Sudah pasti bisa. udah pasti dijamin. Ya, dijamin. Saya jamin bisa desain grafis. Lulusan dari sini pun bisa Lulusan kerja sini. dimanapun. Bisa. Nah, untuk yang dari luar kita membekali soft skill-nya itu melalui desain. Jadi yang punya minat pekerjaan di desain grafis kita bekali di sini. Nanti ketika keluar dia gampang mencari pekerjaan. Oh gitu, dibantu juga untuk mendapatkan Dibantu. pekerjaan ya? Linknya kita kasih biasanya. Waduh, luar biasa banget. Jadi nggak sia-sia ya kalau Nggak belajar dari sia-sia, sini ya, ya. dari BLK ini. Karena kita memang basicnya pesantren digital. Pesantren digital, udah Pertama pesantren di dakwah Indonesia. siar, Ya. kan? Tentang bisa mendakwah juga kan? dari desain Berdakwah grafis karena itu ya? kan dakwah tidak hanya melalui member, melalui tulisan, tapi desain juga dakwah. Betul, jadi komplit banget Ya, berarti ya. Dunia akhirat dapat insya Allah. Dunia akhirat. Nah, itulah implementasi dari doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah. Fid dunyanya dapat, wa fil akhirati hasanah. Iya, Akhiratnya betul. dapat. Komplit pokoknya Ya, ya. alhamdulillah. Baik, ini makasih banget ya informasinya, banyak banget ilmu yang saya dapatin dari Mas Faiz. Dan ngomong-ngomong, saya pengen ketemu nih sama Kiai Khalil, ada di mana? Oh iya, dia? tadi Pak Kiai ada di sebelah itu lagi main pingpong tadi. Main pingpong. Iya, beliau Oke. sukanya olahraga biar sehat Baik. kan. Saya mau ketemu boleh ya? Boleh, ayo. Oke, bisa diantar tolong. Kita antarkan. Yes. Oke. Siap. Ah. Yes. Wis, memang memasukkan ke meja, nama juga tenis meja. Ada tamu. Waalaikumsalam. Masuk. Mbak Iva. Aduh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waduh, Kita selalu enak nerima banget tamu. main piangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Udah seger ya? Oh segar. Kita udah, bagi. udah gimana gerakannya? Bisa nggak lincah nggak? Wah, Kalah pula apa bisa. menang? Oh, Kiai hebat Kiai. Hebat ya, jago banget makanya ya. Kiai itu kenapa badannya tetap bugar karena selalu berolahraga. Waduh, luar biasa. Kita Ini harus- ngomong-ngomong awet muda ya? Hah? Awet muda ya kayaknya. Ya awet tua lah, nggak mati-mati. Kalau awet muda itu dia nggak tua-tua. Oh gitu? Muka BFS. Oh gitu. Saya dulu mulai dari mahasiswa, kata orang sudah tua. Ya sampai sekarang tua-tua nggak muda-muda terus. Gak apa-apa tua, yang penting nanti pikirannya tetap muda dong. Ya insya Allah. Kiai, nih tadi saya udah muter-muter nih di pesantren ini kan. Tadi saya lihat-lihat ruangannya. Ruangannya juga ada prasarana podcast dan juga balai latihan kerja ya. Iya. Saya pengen nanya-nanya nih Pak Kiai, boleh ya? Boleh. Pengen kepo-kepo dikit gitu. Boleh, siapa tahu nanti anaknya mau sekolah di sini. Amin, mudah-mudahan. Tapi Ponakannya, saudaranya mau mondok di sini, boleh. nah makanya nanya info dulu nih sama Ah. Pak Kiai ini. Ini BLK ini dari kapan ya berdirinya ya?
Tahun 2019 sih. Oh, baru. Baru, jadi kita bikin latihan kerja desain grafis, IT. Ini untuk orang luar, bukan untuk santri. Kalau santri sebagai labnya ya, untuk pelajaran-pelajaran. Tapi orang luar kita setahun 4 angkatan, satu angkatan 16 orang kita ajari desain grafis, kita ajari IT, bahkan kita ajarin ngedit YouTube, kita yang IT lah, karena sekarang peluang kerja itu kan 28% dialihkan ya dari kerja manual kepada kerja digital. Mau nggak mau nanti banyak pengangguran, dan mau tak mau juga banyak peluang-peluang digital yang membutuhkan SDM yang sekarang masih kurang. Kurang banyak, maka kita menyiapkan keterampilan untuk mengurangi ya pengangguran di Indonesia. Karena kan fungsi pesantren tidak untuk pengajaran kepada santri, tapi juga dakwah. Di antara dakwah juga adalah fungsinya juga pemberdayaan. Bisa dengan bisnis, nah dengan mereka punya skill bisa diperdagangkan atau menjadi pekerja, atau dia bikin perusahaan. Ada yang bikin perusahaan, ada yang mereka kerja di perusahaan, ada yang secara mandiri, ada dengan cara kelompok. Kayak begini-begini nih, ada tulisan trenku itu mereka juga nyetak sendiri sekarang. Kaos gitu. Sendiri, jadi mereka bikin mug itu sendiri. Jadi kebutuhan pesantren desain-desain itu kita udah nggak pernah pakai orang luar, cukup dari latihan mereka kita sudah bisa memanfaatkan, dan bisa juga dijual antar pesantren. Mereka yang butuh mug itu kita bisa buatkan. Nah, link itu kita gunakan dengan program digitalisasi pesantren. Ketika belajar, gurunya mendampingi mereka ketika browsing itu seperti apa. Kalau di pesantren, insya Allah ini bukan alternatif ya, tapi pilihan menurut saya. Orang kedua kan alternatif daripada nggak ada, yaudah. Nah sekarang itu bisa menjadikan itulah pilihan utamanya. Untuk guru pengajarnya sendiri gimana? Apakah sudah terverifikasi atau terakreditasi gitu? Saya alhamdulillah ya kemarin itu kita di bulan Desember tanggal 20 saya buka butuh 5 guru sampai tanggal 10 Januari 2021. Itu kita butuh 5 guru, yang ngelamar itu 75 guru. Jadi kita open recruitment. Serius itu. Ada syaratnya dong, ada kualitas. Iya, makanya kita guru olahraga. Guru olahraga itu kita memang menyeleksi, dan ternyata yang kita dapat adalah orang yang pernah juara ya, tingkat nasional, pernah jadi guru sampai ke Filipina, kita rekrut dia. Demikian juga ketika guru bahasa Indonesianya, begitu juga guru matematikanya itu yang juara olimpiade. Jadi kita memang memberikan guru, karena biasanya anak-anak termotivasi itu dari gurunya. Dan insya Allah profesi guru kita hormati. Jadi kalau sini saya pekerja itu sebulan sekitar 4,5 juta ya. Kan tukang bangunan itu 150 sehari. Dia nggak berarti kan 30 berarti 4,5 juta. Jadi nah, memang penghafal Quran jangan di bawah itu. Itu yang tekad saya di situ. Penghafal Quran, teman-teman yang ngerti kitab, jangan di bawah tukang bangunan. Nah ini saya. Jadi kalau mereka benar-benar, insya Allah saya minta kerjaannya ikhlas. Kamu ikhlas kerjaannya. Jangan pernah mikir apa-apa, tapi kamilah yang akan memikirkan Anda. Luar gitu. biasa itu. Baik, ya Mbak Iva. Ini nanti ya, selain tadi udah lihat-lihat, ya juga akan kita tantang untuk nanti masak. Nah, di sini di pesantren juga ada masak. Ada masak juga. Iya dong. Chefnya Kiai. Enggak Kiai, kalau Kiai ini sebagai pengamat dan penikmat. Ya. Kiainya provokator. Provokator. Kita ada chef yang sudah itu chef internasional, dan chef sudah berpengalaman di beberapa hotel-hotel, termasuk sekarang dia membuka sekolah memasak. Kami undang menjadi pemasak untuk pesantren Cendekia Amanah. Itu chef pilihan saya langsung pasti. Oke, pemirsa tetap bersama kami, karena setelah ini nanti Mbak Iva akan memasak. Seperti apa masakannya? Tunggu saja. Tetap di Trenku Santren Kuliner. Pemirsa, masih bersama saya dalam acara Trenku, Pesantren Kuliner, masakan keren jadi ngetren. Pemirsa, kita lagi nungguin nih. Katanya mau ada tamu Kiai yang katanya jurnalis. Setelah itu kita mau masak ayam saus tiram. Waalaikumsalam. Oh ini tamunya Kiai ya? Iya.
Mbak. Saya Pak Fauzi. Oh, Mbak Fauzi, saya Angga. Oh, Mas Angga Iya. ya. Tadi kebetulan saya muter-muter nih pesantren, kata Pak Kiai, di sini juga ada kulineran. Iya. Nah, jadi saya bisa dok Bisa dong. bantu-bantu masak, sambil Betul. belajar. Di sini kita masak untuk santri dan kiai. Untuk santri Setiap dan hari. kiai. Jadi para Ha-ha. santri udah punya chef sendiri ya. Iya. Enak banget, luar biasa. Ini mau masak apa ya? Aku mau masak ayam saus tiram. Ayam saus tiram. Oh, Iya. bukan ada udang saus tiram aja, tapi ada Ayam juga ada Oh, gitu. bumbunya Bumbunya udah sederhana semuanya ya? sekali. Kita ada ayam bahan pokoknya. Setelah itu ada garam, Ada garam, ya ada penyedap, ada bawang merah, Bawang ada putih. daun bawang, bawang putih. Setelah itu ada gula ada dan gula saus juga. tiramnya. Ini saus tiramnya, Mm-mm. nanti semua dicampur. Mm-mm. Gimana caranya? Langsung? Ya, Oke. Sekarang kita panasin kompor dulu ya. panasin. Ini bahan-bahannya mudah juga ya, gampang ya. Bahan-bahannya gampang banget didapat. Nah, kita dapat bahannya dari pesantren. Jadi pesantren kita ada ikan, ada kolamnya, ada sayur-sayur, ada bawang, Ada iya. stok ya. Waduh, luar biasa. Jadi para santri tinggal makan di sini. Iya, aja, para tinggal santri santap. bisa belajar nanam, belajar beternak, belajar segala macam. Waduh, Masukin ayam terlebih dahulu. ini ayam udah dipotong-potong bersih ya? Udah, potong kecil, Tanpa apa-apa kan? tanpa apa-apa. Oh, Kita mau goreng dulu supaya minyak ayamnya keluar. Digoreng sampai setengah matang dulu, sampai terlihat agak coklat ya. Kita masukin bawang merah dan bawang putihnya dulu. bawang merah dan bawang putih. Ini Mas Angga, sambil kita belajar masak, saya juga pengen tahu dong tentang latar belakangnya Mas Angga. Boleh Oh ya? boleh, boleh. Ini ngomong-ngomong dari Silakan. kapan sih bisa masak? Saya belajar masak itu sekolah tahun sekitar 6-7 tahun yang lalu. Oh, belum ada 10 tahun ya? Iya, sebelumnya saya kuliah hukum. Kuliah hukum? Iya. Terus kenapa bisa nyasar ke masak? Nah itu dia. Nah, kenapa tuh alasannya? Tiba-tiba saya menemukan hobi baru kan. Hobi baru? Heeh. Berawal dari mana itu kok bisa tiba-tiba punya hobi masak? Berawal dari saya suka traveling. Oh, traveling. Cobain makanan macam-macam gitu kan. Terus iseng mau coba-coba sendiri Coba-coba sendiri tanpa sekolah? tanpa sekolah. Ternyata saya harus memilih harus sekolah karena akan lebih sempurna kan. Jadi mulai suka dengan masak itu karena traveling dulu Traveling, ya? Traveling nyobain kemana-mana macam-macam gitu, keluar kota. makanan. Iya. Nah setelah itu kita masukin bawang merah. Bawang merah. Nanti baru ini ya, semuanya nih. Setelah bawang merah, bawang putih. Wih, baunya juga udah enak banget nih. Udah enak ya baunya. Nah, itu kayak udah mateng tuh ya. Hmm. Udah setengah mateng. Apalagi nih yang harus ceburin? Ini udah setengah matang, nanti kita kasih air. Kasih air. Air dulu sedikit. Sedikit aja. Nah ini kalau mau dikasih bumbu juga boleh nih. Bumbu yang mana dulu nih? Gula. Kita pertama atau garam apa, dulu. Kita masukin saus tiramnya. Iya, saus tiram. Heeh. Langsung diceburin ya? Diceburin. Semuanya? Oh enggak? Enggak. Secukupnya aja. Secukupnya. Ini sampai Basic. mateng, sampai habis airnya atau Sampai gimana? iya, sampai hampir resap. Oh ya, sampai meresap biar meresap. Sampai meresap. Ini berapa menit nih kira-kira untuk bisa semua mateng? Ini nggak lama, paling sekitar 25 menitan. Ini salah satu makanan Pak Kiai ya? Iya, Pak Kiai sama santrinya sama makannya. Waduh. Nggak ada yang dibedain. Oh gitu. Terus apa lagi? Kasih daun bawang. Daun bawang. Oh bukan langsung diceburin dalam piring aja gitu? Nanti, ini saya mau cari rasa daun bawangnya. Biar wangi makin harum ya? Nanti baru ditabur lagi. Langsung. Nah, Wow. ayam saus tiram. Ayam saus tiram. Terima kasih Mbak Iva Ya sama-sama. sudah Mas. menemani saya masak di sini. Makasih juga nih udah kasih tahu menu-menu yang paling enak banget di sini nih. Pemirsa, tetap bersama kami di Trenku, pesantren Pesantren kuliner, kuliner, masakan masakan keren, keren, jadi jadi ngetren. Kiai, ini kalau di masa-masa katanya era digital ini, kalau saya ngelihat orang ngumpul kayak Abah yang ngajakin teman-temannya
masih bisa ngumpul ngobrol tuh udah seneng Kiai. Karena biasa anak-anak muda itu ya ngumpul cuma nggak ngobrol Kiai. Masing-masing asik. Padahal katanya nongkrong bareng. Dia itu nongkrong bareng fisiknya, tapi akalnya nggak nyambung, pikirannya nggak nyambung. Jadi orang itu lebih merasa dipanggil oleh gadgetnya daripada dipanggil orang. Kadang-kadang nggak usah sampai orang lain, orang tuanya pun manggil nggak denger. Nak, nggak denger dia. Asik begini. Dan nggak mau kelewatan. Setengah jam paling lama, kadang-kadang 5 menit itu setiap berhenti langsung ambil handphonenya. Begini terus. Begini. Jadi terus begini. Jadi kalau bawa digital itu nanti menjadi, kan banyak sekarang anak-anak itu yang candu dengan digital sampai masuk rumah sakit ya, rumah sakit jiwa karena dia nggak bisa lepas dari digital itu. Maka saya berpikir digital boleh dan diperlukan, tapi pas seperlunya, jangan sampai kita ketergantungan dengan digital itu. Jadi kita ini yang mampu mengatur digital, bukan kita diatur oleh digital. Jadi ini alat tergantung kita, bisa baik, bisa juga buruk. Makanya di pesantren Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah ini kalau diajak ngobrol, baru dikasih makanan, ngobrol berhenti, ganti makan. Karena panggilan perutnya lebih terasa Kiai. Iya, banyak kalau saya ceramah itu kalau udah makanan keluar berhenti Mas Agus. Oh. Karena orang udah nggak dengerin ceramah saya tuh, dia nggak dengerin kita. Iya betul. Dia udah urusan makanan lebih seneng gitu. Masya Allah. Apalagi udah kelihatan mukanya lapar kan. Nah, udah nggak denger apa yang dibicarakan kita, udah lapar. Apalagi kelihatan masakannya enak begitu. Chef Angga, apa namanya nih Chef Angga? Ini ayam saus tiram Kiai. Ayam Ini saus tiram ya? tiram, Nah, bukan juram ya. bukan Kiai, tiram ini. Ya. Coba deh, dicoba. Ayo, dinikmati coba. Dinikmati. Enak loh Kiai kalau ngeliat orang makan itu dengan lahap itu, yang ngeliatnya pun jadi bahagia ya Chef ya. Apalagi yang masak ya. Betul. Apalagi yang masak itu. Ayo. Ya silakan Ya, yuk. silakan. Bener kalau puasa itu bagusnya makannya gimana sih Kiai? Jadi ya kita takjil, bukan takjil. Takjil ya, mempercepat setelah adzan langsung dia takjil dengan baiknya kurma, rutop, kemudian atau kurma atau air. Ya sudah sedar membatalkan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru makan makanan yang berat. Masya Allah. Baik, ini teman-teman sudah menikmati semua ya ayam saus tiram. Terima kasih Chef Angga dan juga tamu-tamu dari Abai yang udah datang. Mudah-mudahan seneng, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode yang mendatang di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa.